Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Adiat Rahman dengan NIM V3421002, mahasiswa D3 Teknik Informatika UNS. Di sini saya akan mendemokan proyek tugas akhir saya yang berjudul pengembangan sistem monitoring pertanian dalam greenhouse untuk mendukung Smart Precision Farming 4.0, modul IoT device and artificial intelligence. Jadi nanti akan ada dua produk, yaitu yang pertama akan saya demokan terlebih dahulu untuk bagian IoT device, dan akan lanjut ke produk yang kedua yaitu di bagian AI, lebih tepatnya ke forecasting dari nilai EC tanah, seperti itu. Terima kasih. Baik, halo semuanya. Untuk yang pertama mungkin saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk bagian water tank control. Untuk fitur water tank control ini nantinya alat ini akan bisa memonitoring status dari water tank apakah sudah fill in atau masih mengisi untuk yang ini, dan juga dapat memonitoring nilai EC atau ppm atau dari nutrisi tersebut dari melalui website dan juga mobile application. Jadi untuk komponen-komponen dari alat ini terdapat yang pertama ada sensor dari water tanknya untuk mendeteksi water tanknya sudah penuh atau belum. Di sini ada dua water tank level, di sini untuk level 1 dan juga level 2. Dan juga terdapat relay untuk menghubungkan pompa air untuk yang tendon dan juga pompa air yang untuk yang nutrisi. Dan di sini juga terdapat sensor EC seperti itu. Untuk fungsionalnya di sini mungkin yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu untuk yang bagian water tank level. Bisa dilihat di sini masih statusnya fill in atau mengisi. Jadi kalau water tank level ini dua-duanya masih ke bawah, itu tandanya masih mengisi. Dan apabila air sudah ke atas, misalkan satu water tank level ini sudah keangkat air satu seperti ini, namun satunya itu masih belum keangkat air, itu masih status masih mengisi. Dan apabila sudah terangkat semua, maka pompa airnya akan yang mengisi tendon akan mati, dan juga status water tanknya itu akan berubah menjadi full di websitenya tersebut. Lebih begitu. Dan apabila ingin mengisi lagi, maka atau airnya kosong, itu akan statusnya akan mengisi kembali. Baik, itu untuk water tanknya. Sekarang lanjut untuk bagian nilai EC, monitoring nilai EC. Mungkin langsung saja kita tes di cairan di ppm 1382 ppm. Untuk EC ini bisa langsung saja sensornya kita coba celupkan. Bisa dilihat ini nilai EC nya akan berubah menyesuaikan yang dideteksi oleh sensor EC ini. Dan apabila EC ini sudah memenuhi atau kadar nutrisi sudah memenuhi di tendonnya, maka pompa nutrisi akan mati. Dan apabila belum memenuhi, maka ini akan nyala, menyesuaikan dengan kadar nutrisi yang dideteksi. Kurang lebih begitu untuk fitur water tank controller. Baik, untuk fitur kedua ini adalah fitur greenhouse environment control. Jadi untuk fitur ini nantinya user atau owner bisa mendeteksi berapa suhu dan juga humidity di greenhouse-nya secara real time melalui sensor DHT, dan juga nantinya user dapat
mengatur untuk menyalakan dan juga mematikan heater dan juga blower yang ada di greenhouse melalui website dan juga mobile application. Untuk cara penggunaannya, setelah alat ini dicolokkan dan dinyalakan, sensor suhu atau sensor DHT ini akan langsung dapat mendeteksi berapa nilai suhu dan juga humidity di greenhouse-nya secara real time, dan nantinya nilainya bisa dilihat di website dan juga mobile application secara langsung. Dan untuk menyalakan untuk mematikan blower dan heaternya bisa langsung misalkan seperti ini dari website. Nah, nantinya setelah off, nanti untuk indikator matinya itu nanti relaynya akan mati dan heaternya akan mati, dan untuk blowernya contohnya nanti relay akan mati dan juga blower otomatis akan mati apabila ingin dinyalakan lagi. Nah, itu nanti akan nyala untuk keduanya. Baik, untuk fitur ketiga ini adalah fitur drip irrigation, yang mana kegunaannya untuk mengalirkan air dari tendon air ke polybag, masing-masing polybag yang ada di greenhouse. Dan untuk komponennya ini menggunakan pompa air dan juga relay untuk indikator, dan untuk menyalakan dan mematikan pompa airnya. Dan fitur drip irrigation ini bisa berjalan secara otomatis, yang mana untuk pengaturannya bisa di set melalui website dan juga mobile application. Seperti contohnya di website ini nanti user atau owner bisa mengatur berapa lama irigasi ini akan berjalan, dan juga intervalnya atau jarak untuk nyala kembalinya itu setelah berapa lama, seperti itu. Seperti ini contohnya, untuk pengalirannya akan berjalan 1 menit dan akan nyala kembali setelah 2 menit, seperti itu. Nah, jika ini sudah di set, nantinya alat ini akan bisa berjalan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Seperti contoh di sini, ini sedang berjalan pompa airnya, setelah 1 menit nanti akan mati. Ya, ini mati secara otomatis dan akan menunggu selama 2 menit lagi, kemudian akan nyala kembali, dan begitu seterusnya. Kurang lebih seperti itu untuk fitur drip irrigation. Terima kasih. Baik, untuk fitur AI-nya ini untuk memprediksi nilai dari EC tanah. Jadi untuk penggunaannya sendiri itu bisa langsung dilihat melalui website dan juga aplikasi mobile. Contohnya jika di website ini caranya tinggal memilih tanamannya dan pilih yang masih belum panen atau unharvested. Klik detail, nantinya bisa langsung dilihat ini untuk statistik EC sekarang dan juga prediksi EC untuk hari kedepannya, itu bisa langsung dilihat di grafik yang merah ini. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan dari AI-nya.